Kisah kembali berlanjut. Zhuang mengaku mata dewanya tidak bisa melihat rahasia hati. Dia bilang, Mia bukan hanya teman seperjuangan tapi juga saudara. Waduh, padahal Mia minta lebih tuh. Zhuang mabuk dan Mia mengantarnya. Lalu Zhuang ingin Mia menemaninya. Lah kok gitu aja sih, nggak ngapa-ngapain? Aduh, ngapa-ngapain dong. Jia marah karena Huang tidak mengangkat VCS-nya. Mungkin dia rindu. Di tempat lain nampaknya Qin rindu juga kepada Zhuang. Namun Zhuang masih marah dengannya. Esok paginya mereka datang ke tempat Victor. Karena mereka tamu VIP, mereka mendapat potongan 1%. Aduh, itu mah nggak kerasa. Zhuang ingin melihat harta utama tongkat kekuasaan Batu Rabi. Namun Victor bilang kalau tongkat itu tidak ikut dipamerkan. Mia menambahi, bulan lalu polisi juga datang ke sini. Katanya ada kemalingan. Dan selepas itu tongkat Batu Rubi tidak pernah kelihatan. Apa terjadi perampokan? Atau mungkin ada musuh yang sengaja membuat reputasi Victor turun seperti si Ucil. Dan ternyata pertemuan terakhir Ucil membawa temannya untuk ikut menjebak Victor. Zhuang kemudian menawarkan bantuannya. Victor akhirnya mengaku museum sebulan yang lalu memang kerampokan dan Batu Rabi hilang, dan jika berita tersebar maka museum akan turun ratingnya. Huang memberikan penawaran, kalau mereka menemukan Batu Rabi, Victor harus bilang info tentang Ryosuke Nakagawa. Victor mengiyakan dan akan memberikan semua petunjuk yang dia tahu. Mereka kemudian menuju TKP. Kembali ke 1 bulan yang lalu, Victor tanpa ada woro-woro, tiba-tiba batunya hilang begitu saja. Apa mungkin dicolong tuyul? Mia mulai menganalisa. Kaca anti badai tidak ada yang retak, lubang kunci juga tidak ada yang lobek, dan jelas Zhuang mengaktifkan mata dewanya. Dia melihat detail tongkat dan menduga ada yang membukanya dengan kunci. Victor menjamin bukan staf internal yang maling. Ada keanehan karena ada bunga tulip di atas tongkatnya. Itu mungkin sebuah petunjuk. Victor tidak punya musuh, hanya teman. Nah itu, mungkin teman yang iri dengan kesuksesannya. Atau pesaingnya seperti si Ucil yang sengaja membawa tukang foto untuk menangkap kemaluannya Victor. Kok aneh bahasanya ya? Maksudnya menangkap momen memalukan. Nah itu, masa kemaluannya. Dan mereka mulai melakukan reality show untuk memancing tukang foto itu. Benar, dia muncul lalu kemudian melarikan diri. Jelas Mia mengejarnya. Dia menimpuknya namun tidak kena. Walaupun memakai gaun, Mia masih mengejarnya. Apa nggak takut apamnya kelihatan ya? Sekali lagi dia menimpuknya. Nah, kali ini baru kena. Dan langsung merebut kameranya. Tiba-tiba para preman lokal datang dan menangkap Zhuang. Mereka membawa Zhuang dan lainnya ke markasnya. Lalu ada bule sebut saja Yanti. Dia bilang apa maksud tujuan Zhuang mengejar-ngejar orangnya. Zhuang bilang kalau dia hanya membantu Victor mencari rabinya yang hilang dan anggotanya mencurigakan. Yanti bilang kenapa tidak Victor sendiri saja yang ambil. Kemudian Huang menyindir dengan bahasa Mandarin. Taunya si Yanti juga bisa bahasa Mandarin. Yanti bilang kalau mau Batu Rabi, Victor yang datang ke sini. Kalau tidak, Yanti tidak hanya merusak Batu Rabi menjadi kerikil, tapi Zhuang dan yang lainnya juga akan di-COD-kan dengan malaikat maut. Mereka disekap dan diikat. Mia yang juara lomba tali temali tingkat RT bisa melepaskan ikatannya. Kemudian Mia melepaskan yang lain. Mia khawatir dengan Zhuang, tetapi Zhuang sok kuat, dia oke-oke aja. Mia juga menyalahkan diri kenapa tidak sliding tackle aja fotografer ugal-ugalan itu sedari di museum sehingga mereka tidak perlu tertangkap oleh Yanti. Zhuang merasa semenjak mereka tiba di cave ada perasaan yang mengganjal. Tapi apa ya? Dan perasaannya itu seperti dulu tetapi berbeda. Mia lalu bilang setiap orang punya rahasia.
dan saling menghormati rahasia masing-masing. Kecuali Zhuang mau percaya sepenuhnya, maka Mia akan share it rahasianya. Zhuang akhirnya jujur setelah perampokan di Pegadaian, matanya mendapatkan kekuatan spesial. Namun kekuatan itu juga membawa berbagai efek. Zhuang bukan tidak percaya, dia hanya tidak mau temannya ikut stres kepikiran. Mia bertanya, apa efek sampingnya? Zhuang menjawabnya, belum tahu, tetapi dia akan terus berusaha menjalani hidupnya sebaik mungkin. Wah, emang lelaki idaman. Huang bilang, coba pakai mata dewamu untuk melihat-lihat, kali aja ada jalan keluar. Zhuang bilang matanya tidak bekerja seperti itu. Zhuang tidak bisa menjelaskannya. Pokoknya adalah, dulu ada orang yang bernama Feng Quan dari dinasti Qin juga pernah mengalami hal ini. Dalam catatannya tertulis mata emas. Zhuang bercerita ketika Bos Yu memecahkan mata Giok, pecahannya mengenai matanya dan ketika bangun di rumah sakit, Zhuang mendapatkan kekuatan seperti itu. Huang menduga mungkin secara medis, pecahannya mengenai saraf mata yang merangsang mata menjadi mata bokeh. Mia mulai menyadari kenapa Bos Yu mau merampok Giok yang nggak terlalu berharga dan mungkin sekali memang berhubungan dengan mata dewa. Mia mendapat petunjuk kalau bos dari Bos Yu adalah wanita dan memakai parfum amber. Wanginya kayak apa? Coba beli di Perfume Refill. Dan saat Mia kontak dengan Qin dulu, baunya itu seperti parfum amber. Sejak saat itu, Mia melakukan investigasi ke keluarga Qin dan lainnya. Di Myanmar, Qin merebut manuskrip milik Zhuang, dan Mia yakin dia juga bos dari Lumang. Lumang itu orang yang membunuh Bos Yu. Huang akhirnya tahu kenapa Qin nempel terus ke Zhuang. Mia paham kenapa keluarga Qin mendekati Zhuang, ya karena dia memiliki mata dewa. Dan sekarang mata Giok muncul lagi, pasti keluarga Qin tidak mau melewatkannya. Qin bersama Lumang sedang mulai bergerak. Huang menduga hilangnya batu rabi rencana dari Victor dan Ryosuke. Zhuang punya pandangan lain. Ketika dia bertanya tentang bunga tulip, Victor seperti menyembunyikan sesuatu. Apakah Victor ada dendam dengan Yanti? Tapi yang pertama mereka harus temukan adalah batu rabi dulu, baru nanti menyelesaikan permasalahan yang lain. Zhuang ingat, sebelum dikurung, dia melihat lukisan yang bingkainya terdapat sidik jari. Mungkin di belakang lukisan itu ada perumahan, maksudnya ada berangkas. Dan ketika menyebut Victor, Yanti selalu menoleh ke lukisan itu. Mia juga terkejut, kekuatan mata Zhuang bahkan bisa melihat sidik jari yang begitu kecil. Lalu Huang mengingatkan, mata Zhuang juga bisa melihat tembus pandang loh. Mia ketakutan, takutnya dia dilihat semuanya. Zhuang bilang dia sudah melihat semuanya sampai jumlah tai lalatnya. Zhuang juga tahu bentuk apemnya. Mereka mulai bergerak. Mia bertemu fotografer itu. Jelas Mia langsung meng-smackdown dia. Zhuang dan lain-lain menemui fakta, ternyata Yanti dan Victor adalah suami istri. Wah, ini mah masalah rumah tangga ini. Mereka menuju lukisan dan benar menemukan berangkas di baliknya. Namun ada sandi yang menguncinya. Jelas Zhuang mengaktifkan mata dewanya. Luar biasa, bahkan Zhuang bisa mengetahui passwordnya yang jumlahnya 100 digit. Ya kebanyakan itu mah. Ya pokoknya susah lah. Zhuang mengambil Robi yang tersimpan. Namun Yanti dan pasukannya datang dan seluruh gedung ternyata ada CCTV-nya. Yanti bilang ternyata Victor adalah mantan suaminya. Sudah bercerai namun dia berhutang maaf karena dia selingkuh dan mengkhianati cinta Yanti yang tulus. Oh, ini mah emang titiknya Victor yang nakal. Mia yang wanita pasti mendukung Yanti. Yanti curhat, mereka ingin honeymoon ke Amerika Latin untuk melihat Curug Cibadui. Namun Victor menolak karena di Ukraina juga ada curug. Mendengar itu Mia bilang, betul keputusan yang Yanti ambil. Dan Victor juga tidak ingat hari pernikahan mereka dan tidak pulang ke rumah. Zhuang bilang mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Di sini Mia tumben sekali tidak mendukung omongan Zhuang. Dan di sini fakta terungkap, wanita itu selalu benar dan lelaki selalu anga-ongong. Victor berutang minta maaf dan Victor harus mengambil sendiri batu rabinya. Zhuang kemudian menawarkan bantuan akan membujuk Victor, tapi lepaskan mereka dulu. Akhirnya Yanti memberikan keputusan melepaskan Huang dan Zhuang, namun Mia harus stay di sana untuk menghibah
para lelaki di dunia. Zhuang dan Huang langsung menemui Victor. Mereka marah karena sebenarnya Victor sudah tahu siapa yang mencurinya, yaitu mantan istrinya. Victor membela diri. Kalau dia tidak selingkuh, kenapa harus minta maaf? Lagian Yanti selalu men-smackdown dia kalau mereka lagi cekcok. Di tempat Yanti, mereka sedang melakukan adu kanuragan. Dan siapa yang akan menang? Kalau saya pegang Mia. Pegang apanya? Maksudnya saya pilih Mia. Oke, deal. Pegang ya. Yuk tonton. Adu kanuragan berjalan hikmat dan seru, dan ditutup dengan mabok teh desa bersama. Aduh, ini sih di luar Nurul. Aduh, ini mah di luar Nurul. Tapi ya begitulah wanita. Sebenarnya mereka hanya makhluk perasa. Maka dari itu, yang punya pasangan temui mereka dan bilang, sayang, ngecas yuk, bosan pakai powerbank. Yanti dan Mia malah saling curhat tentang persoalan hubungan mereka. Qin dan Lumang menduga mata giok disimpan di Museum Victor dan mereka bersiap untuk merebutnya. Yanti dan Mia datang ke Museum Victor. Ternyata Victor melawannya dengan jurus kembang goyang. Dan bener dong, Yanti langsung nyengir. Victor lalu minta maaf karena kurang perhatian. Пробачь, я забыл про річницю нашого. Пробачь, я забыл про річницю нашого. Lalu Victor mengajaknya, yuk ngecas yuk dan buat video goal relationship biar FYP. Victor bilang minta maaf dengan keegoisannya. Mungkin dia tidak mengajak ke Amerika Latin untuk ciblon ke Curug, tetapi Victor sudah membawakan air terjun Shimizu lewat video. Air terjun Shimizu yang dia download di Waptrick. Victor melamarnya lagi. Jelas Yanti maulah karena sudah kremot-kremot. Yanti memberikan bak turapi dan Victor langsung nyosor. Loh, kan belum ijab kabul lagi, ini belum muhrim ini. Waduh, pengen aku. Misi Zhuang berhasil. Zhuang membawakan batu rubi dan memperbaiki hubungan Victor dan Yanti. Mia teringat momen bersama Zhuang. Huang tidak mau kalah. Huang langsung menghubungi dia. Victor mengucapkan matur thank you kepada Zhuang. Begitu juga Yanti. Perjanjian masih berlaku. Victor tidak mengetahui tepatnya Ryosuke berada di mana. Namun Victor akan menunjukkan mata giok yang ditinggalkan oleh Ryosuke kepada Zhuang. Mereka langsung masuk ke berangkas. Mia merasa ada orang yang mengikutinya. Tapi tenang saja, di sini keamanannya terjamin, kata Victor. Tukang keamanan di sana ternyata lagi nonton YouTube dangdut pantura. Dan kemudian tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata itu adalah Lumang. Dan kemudian dia memonitoring lewat CCTV. Mereka masuk ke penyimpanan bawah tanah. Tempat itu dulu penjara kayak Imbledon lah, tapi sekarang menjadi tempat penyimpanan harta-harta karun. Victor membuka berangkas dan memperlihatkan mata giok. Lalu Zhuang mengaktifkan mata dewanya. Zhuang melihat di dalamnya terdapat setitik hitam dan Zhuang langsung kejang. Zhuang ingin menyentuhnya, namun Victor melarangnya tanpa seizin Ryosuke. Waduh, sungguh amanah ini, nggak kayak orang-orang yang sudah diberikan jabatan tetapi korupsi dasar aja. Tiba-tiba bunyi titit terdengar. Dan ternyata itu adalah suara bom dan terjadilah ledakan. Kemudian ada dua orang perampok datang mencuri mata giok itu. Mia segera melawannya. 2 lawan 1 untuk juara pencak silat ya tidak terlalu berat lah.
Namun kemudian salah satu pencuri kabur dan Zhuang mengejarnya. Yang satu dihadapi Mia namun kemudian lari juga. Huang menolong Victor. Zhuang yang sedang mengejar pencuri tiba-tiba ditodong pistol dari belakang. Zhuang tahu Qin adalah orang di balik masker buff warna hitam bahan adem harga 10.000. Yuk cek keranjang kuning yuk. Lah malah jualan. Zhuang merasa ternyata Qin memperalatnya, bahkan merencanakan pembunuhan kakekku dan pergi ke Kiev agar Qin tahu lokasi mata giok. Zhuang juga bilang kalau mata giok mungkin satu-satunya cara agar dia tetap hidup. Namun kemudian Qin tetap membawa mata giok itu. Zhuang begitu kecewa. Dia bilang ke Huang dan Mia kalau Qin mencurinya. Kemungkinan Qin sudah pulang langsung ke China. Ada 4 jalur untuk ke bandara, tapi Zhuang tidak tahu Qin lewat yang mana. Kemudian datanglah Yan, anak buahnya akan membantu untuk menyusuri bandara dan menangkap Qin dan Lumang. Zhuang meminta Huang berhenti. Ternyata Ryosuke Nakagawa mengikutinya. Zhuang begitu marah dan merusak dasinya. Ini ditumbuk langsung aja lah, masa dasinya doang yang dirusak? Ryo bertanya, kenapa Zhuang begitu yakin kalau dia yang membunuh kakekku? Zhuang menjawab, banyak buktinya, seperti SMS terakhir. Kemudian Ryo membela diri. SMS bisa dibajak. Ryo ingin membicarakan pembunuhan kakekku tetapi jangan sekarang. Kemudian Mia mendapatkan kabar Yanti menemukan Qin. Kemudian Ryo bilang paling penting sekarang menemukan mata gioknya. Dan akhirnya mereka pergi. Qin dan Lumang sudah terkepung. Zhuang meminta mata gioknya namun Lumang sudah memasang bom ke tubuhnya untuk mengancam mereka semua. Oh alah, ini mah kayak Astuti ya. Lumang mengancam melepaskan mereka atau mati bersama. Lalu Qin disuruh pergi oleh Lumang. Mia menawarkan jika Lumang mau bekerja sama, dia akan memberikan keringanan hukuman. Namun ketika akan menekan tombol peledaknya, ajudan Ryo sebut saja Ijah langsung mempistul tangan Lumang. Ryo berjanji setelah masalah ini selesai dia akan menceritakan pembunuhan kakekku. Di perjalanan, Lumang dibawa ke markas Yanti. Lalu ternyata dia bisa kabur. Namun tanpa sengaja Lumang menjatuhkan mata gioknya di mobil. Di tempat lain, Ryo menjelaskan kalau bukan dia yang membunuh kakekku. Lalu Zhuang bilang ada bukti sebelum kakekku dibunuh itu ada SMS atas nama Ryosuke untuk datang ke kamar 102. Dan kakekku mengetahui tentang tim arkeolog dulu. Ryo mengaku kalau dia memang ke gedung itu. Lalu Ryo memberikan HP-nya untuk dicek oleh Zhuang. Ternyata Ryosuke terlambat 5 menit ke kamar 102 dan Ryo sudah melihat dari jam pertemuan dalam memang sama meninggal. Kemudian dia pergi dari TKP agar dia tidak menjadi tersangka. Zhuang menganalisis kalau benar omongannya Ryosuke kakekku turun jam 5:15 dan Ryosuke juga tiba jam 5:15, lalu bagaimana pembunuh itu membunuh dan begitu cepat kabur? Ternyata Ryosuke sempat terhenti karena ada mobil mogok. Lalu kenapa Ryosuke kabur ke Kiev kalau dia tidak bersalah? Tanya Zhuang. Ryo merasa kematian kakekku sudah direncanakan sehingga dia langsung terbang ke Kiev untuk memindahkan mata giok. Ryo juga merasa sedih dan ada yang menggunakan pesan singkatnya untuk memancing pertemuan Ryo dan kakek seakan mereka memang bertemu. Zhuang masih belum percaya. Huang bertanya kepada Ijah, kok Ryosuke bisa kayak begini sih rumahnya? Sebenarnya apa pekerjaannya? Apakah punya studio film eng atau jual tuyul impor? Ijah bilang dia jual beli barang antik dan sedari lahir dia memang sudah kaya raya. Bisa dibilang Ryosuke berbakat jadi orang kaya. Kemudian tahu itu Huang langsung menawarkan kerjasama karena melihat kesempatan bisa kecipretan duitnya. Akhirnya dapat jeweran dari Mia. Mia tanya,
Dulu Nakagawa Yoshi adalah arkeolog hebat, namun kenapa dia pindah profesi menjadi pebisnis? Di tempat lain, Zhuang bercerita kakeknya Qiming menghilang 40 tahun yang lalu ketika sedang melakukan penggalian di suatu makam, dan mungkin kakek Qiming sudah terbunuh. Zhuang memberikan foto tim arkeolog. Di sana juga ada foto ayah Ryosuke, yaitu Nakagawa Yoshi. Zhuang menduga kakek Qiming dan kakekku juga terbunuh karena keluarga Nakagawa. Ryo bilang, apakah ada bukti? Ketika kakek Qiming hilang, Yoshi Nakagawa langsung kabur ke Jepang. Ayahnya bukan kabur, tetapi lari dari pembunuh. Dan mungkin pembunuh itu adalah kakek Qiming. Kemudian dia bersembunyi agar tidak ketahuan polisi. Zhuang marah mendengar itu dan percaya kakeknya bukan pembunuh. Dan Ryo membalas, ada buktinya. Dan mungkin sekali kakek Qiming yang ingin membunuh ayah Ryosuke karena ayahnya memiliki sepasang mata emas seperti yang dimiliki Zhuang. Melalui mata emas, keluarga Nakagawa memiliki banyak harta, namun tubuhnya mendapat masalah. Pandangannya kabur, letih, loyo, panas, kudis, bibir pecah-pecah, budek, dan panca indera hilang. Ada pepatah dari Jepang, sakura hanya mekar selama 7 hari. Artinya kehidupan indah dan singkat, seperti mata dewa itu. Ayahnya Ryo, Nakagawa Yoshi, mencoba pergi ke tabib ahli mata. Ternyata saraf matanya terkena gangguan, sehingga entah bagaimana mata dewa bisa memiliki kemampuannya. Yoshi ternyata mendapat kekuatannya ketika melakukan penelitian bersama kakek Qiming. Mungkinkah ada orang ketiga selain kakek Qiming dan Yoshi? Kata Ryo, kemungkinan ada orang itu yang mungkin membunuh kakekku. Zhuang yang sedang relaksasi cerita kalau wewangian yang dipakainya sama seperti milik Qin. Apa mungkin pembunuh kakekku dari keluarga Qin? Kata Zhuang, Mia sudah melakukan investigasi. Katanya bukan. Ryo kemudian mengambil mata giok, kemudian Zhuang melihatnya. Dilihat dari mata biasa, giok itu bukan dari giok kelas atas. Lalu sekali lagi Zhuang melihatnya dengan mata dewanya. Kemudian Zhuang melihat butiran hitam di dalamnya. Mungkinkah itu tai cicak yang jatuh ke dalam adonan ketika membuatnya? Kita tidak tahu. Zhuang bilang dia menemukan keanehan, yaitu titik hitam di tengahnya. Lalu Victor ikut bergabung. Victor bercerita kalau dia sudah melakukan penelitian dengan teknik terbaru untuk melihat mata giok, dan benar, Victor menemukan titik hitam seperti tai cicak. Awalnya Victor mengira benda hitam itu bukan apa-apa, tetapi setelah dicek secara mendalam, benda hitam itu memiliki radiasi dan sengaja dikunci di dalam mata giok. Jika benda itu keluar, akan mengeluarkan radiasi dan mempengaruhi mata manusia. Efek dari radiasi ini berawal dari mata lalu turun ke hati. Dikira cinlok kali ya. Mata akan mendapatkan kekuatan mata dewa, lalu akan melemahkan organ lainnya. Dan sejauh ini belum ada obatnya. Namun dengan teknologi saat ini harus mendapatkan petunjuk. Ayahnya Ryo, Nakagawa Yoshi, mendapat petunjuk tentang mata dewa di Gua Buddha di Gurun Genshu. Namun tidak ada catatan atau petunjuk lokasinya dan apa isinya di dalam gua itu. Ryo sudah mencoba melakukan penelitian namun nihil, tidak menemukan tempat itu. Tetapi jika memakai mata dewa mungkin sekali akan lebih mudah dan bisa menangani efek samping, dan penemuan ini bisa mengetahui dan menangani efek samping dari mata dewa. Ryosuke siap menyiapkan sumber daya, entah uang atau sega sekepel. Di tempat lain, Paman D sibuk dengan reparasinya. Mia dan Huang tidak percaya omongan Ryosuke karena tujuan awal mereka datang mencari pelaku pembunuhan kakekku. Takutnya Ryo hanya memperalat mereka. Zhuang bilang, namun hanya Ryosuke yang mempunyai petunjuk tentang mata dewa dan memiliki sumber daya untuk melakukan ekspedisi. Ryo bersama Ija bilang kalau akan mendanai Zhuang untuk mencari mata dewa di padang pasir Gansu agar keluarga Nakagawa menjadi puncak dunia. Yanti menghubungi Mia kalau dia menemukan keberadaan Lumang. Huang masih khawatir dengan kesehatan Zhuang. Teman yang baik memang selalu di sisinya, tidak hanya ketika senang dan hanya baik ketika mau utang. Itu namanya teman bangke. Loh kok emosi sih? Mia sedang mencari keberadaan Lumang. Huang bertanya tentang hubungannya dengan Mia. Kemudian Zhuang menjawab, ya semakin bagus lah. Di persembunyiannya, Lumang sedang mengobati diri dan tahu kalau dia sudah diintai. Kemudian Yanti dan Mia langsung menggeledah kamar yang mungkin Lumang ada di sana. Namun Mia hanya mendapat segelas anggur dan perban bekas betadine. Ternyata Lumang sudah keluar. Kemudian Mia dan tim mengejarnya. Lumang dengan ahli mengeksekusi anak buah Yanti.
dan beruntung dia tertabrak mobil. Tetapi tetap saja dia melawannya. Ini kok masih sehat ya? Padahal habis ketabrak mobil. Ini kebal apa ya? Mia bertanya siapa yang memerintah ambil mata giok itu. Dan jika Lumang mau kerja sama, akan ada keringanan. Jelas Lumang tidak mau keringanan. Dia maunya berat dan tidak mau kerja sama. Lalu Mia mengancam akan menginterogasi Qin yang sudah tertangkap. Dan ternyata Qin adalah anak angkat Bos Hao. Kisah sampai di sini dan terima kasih yang sudah setia menonton. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen biar makin semangat. Oke, matur nuwun.